Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di channel saya Nanang Esa dalam pembelajaran tentang jurnalistik ya. Dan pada video kali ini saya ingin berbagi cerita dan pengalaman ya. Karena ini juga sekaligus untuk menjawab pertanyaan ya. Katanya bagaimana sih sebetulnya pekerjaan seorang wartawan di media massa itu ya? Apakah enak gitu kan? Ataukah tidak enak gitu kan? Nah, saya kira kalau dibilang enak dan tidak enak ya, namanya pekerjaan pastilah saya kira sama ya dengan pekerjaan-pekerjaan lain pada umumnya ya. Nah, tetapi mungkin kalau bekerja di dunia wartawan itu ya boleh dikatakan ada sedikit memiliki seni lah, memiliki seni ya. Dan tentu saja itu semua didasarkan kepada bagaimana kita menghayati ya pekerjaan itu sendiri ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian menjadi seorang wartawan, maka kalian memang harus siap secara fisik ya, siap secara mental ya, siap lahir batin. Karena pekerjaan wartawan itu sebetulnya pekerjaan yang ekstra ya, ekstra. Waktunya juga tidak seperti mungkin kalau pekerja-pekerja biasa waktunya berbatas ya, tapi kalau pekerjaan wartawan ini ya boleh dikatakan waktunya 24 jam ya. Jadi kalian harus standby sama 24 jam tersebut. Dari pagi sampai sore sampai malam lagi itu kan. Kenapa dikatakan pekerjaan wartawan itu sampai 24 jam ya? Karena yang namanya informasi itu kan sama ya. Sepanjang napas itu ada. Sepanjang napas manusia itu ada. Selalu ada saja peristiwa itu. Nah, oleh karena itu seorang wartawan kalau memang dia ingin mendapatkan sebuah informasi, apalagi informasi misalnya eksklusif ya, maka dia harus berusaha untuk menonjolkan kekuatannya ya. Di sini paling tidak ada 3 yang harus dimiliki seorang wartawan ya. Bagaimana dia bisa mendapatkan informasi. Apa itu? Yang pertama adalah kalau misalnya kita memiliki hidung ya. Nah, kita berusaha hidung kita itu harus seperti hidung anjing. Kita harus memiliki kemampuan daya endus. Nah, di mana di situ ada bau-bau, ya, kita kemudian segera untuk mencium melacaknya. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemampuan mendengarkan informasi ya, dari manapun informasi itu berada. Jadi kemampuan mendengarkan ini ya sama seperti telinga ayam. Jadi katanya ayam itu kalau misalnya agak sensitif ya, telinga ayam itu agak sensitif ya. Nah, sehingga kita pun kira-kira begitu. Begitu ada informasi kita langsung bisa mendengar itu dan kemudian menghunting. Lalu yang ketiga ya, kita juga harus memiliki kemampuan mata ini seperti mata elang. Nah, burung elang itu dia tahu ya kalau ikan di dasar laut di laut itu ya dia cepat menangkap kemudian mendapatkan ikan tersebut. Nah, kira-kira begitulah 3 kemampuan yang dimiliki seorang wartawan. Jadi hidungnya harus seperti hidung anjing, matanya seperti mata elang, dan kemudian telinganya harus seperti telinga ayam gitu kan ya. Nah, teman-teman, dengan 3 kemampuan tadi ya, maka saya kira itu yang menjadi tuntutan ya profesi sebagai seorang wartawan. Kalau tidak ya kita tidak akan mendapatkan informasi apapun. Dan tentu saja sekali lagi pekerjaan kita itu lebih banyak sebenarnya di lapangan ya. Kita tidak banyak di kantor. Kalau dulu mungkin kita banyak di kantor atau sekian persen di kantor, sekian persennya di lapangan, atau 70% di lapangan ya, 30% di kantor, atau mungkin 30% di lapangan, 70% di kantor ya. Tapi sekarang ya boleh dikatakan 24 jam itu bisa aja di lapangan ya. Nah, kenapa? Karena dengan kemajuan teknologi informasi kita tidak ada lagi yang disebut kendala ya. Jadi informasi dimanapun atau dimanapun kita berada, kemudian kita bisa dengan cepat menyampaikan informasi itu kepada kantor kita, di redaksi kita ya, dengan cepat. Nah, berbeda dengan dulu, di mana belum ada teknologi informasi, belum ada HP, tentu saja berita yang akan dikirim dari daerah ya, misalnya kita pergi ke daerah atau
ada seorang yang memang bekerja di daerah, kemudian kantornya di pusat, ya, maka kemudian dia harus mengirimkannya dengan menggunakan jasa pos misalnya, dan itu cukup makan waktu lama. Ya. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi informasi, ya, tuntutan aktualitas itu juga menentukan. Ya. Jadi semakin cepat informasi itu disampaikan ke redaksi, maka semakin eksklusif pula, semakin bagus pula informasi. Ya. Nah, kemudian hal lain yang harus dimiliki ya oleh seorang wartawan itu kaitannya dengan bagaimana dia bisa melakukan informasi. Ya, ada istilah kalau misalnya jarum jatuh di semak itu harus tahu. Daun jatuh di Papua, nah, wartawan itu harus tahu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi dengan tuntutan seperti itu, dengan keahlian kemampuan seperti itu, ya, maka sesungguhnya kita telah bekerja secara profesional. Ya. Nah, jadi itulah sebetulnya pekerjaan seorang wartawan. Dia memang harus banyak di lapangan, mencari informasi, mencari berita, ya, mengejar narasumber, ya, hunting sana, hunting sini, kemudian hasilnya disampaikan ke redaksi kita di kantor. Ya. Nah, jangan sampai kemudian kita menjadi seorang wartawan justru malah kurang diapresiasi. Ya. Artinya kita seharian di lapangan malah kita tidak mendapatkan apa-apa. Begitu kita datang ke kantor, kita nihil ya. Nah, ini saya kira akan bermasalah ya. Nah, saya kira itu saja ya terkait dengan bagaimana pekerjaan seorang wartawan. Sekali lagi kerja dia harus 24 jam ya. Kemudian tidak kenal lelah ya, waktunya, suasana situasinya gitu. Semua kita harus siap, semua kita standby. Mungkin ya suatu ketika pada saat kita sedang berada di rumah, sedang berkumpul dengan keluarga, tapi tiba-tiba kemudian redaktur kita menelpon kita ya, untuk menghunting sebuah peristiwa, maka itu mau tidak mau ya, kita harus siap dengan perintah tersebut ya. Jadi ya boleh dikatakan ya, dengan pekerjaan yang ekstra seperti itu, ya kita bisa saja stres ya. Apalagi kalau misalnya kita bekerja di media harian, koran harian, atau sekarang ini online ya. Nah, itu bagaimana kita bisa mengejar peristiwa, bisa mengejar berita ya dengan deadline yang cukup ketat ya. Nah, ini seringkali menjadikan kita itu semacam bukan beban sebetulnya, tapi itu memang menjadi sebuah tantangan sendiri bagi kita ya. Bagaimana kita bisa menyuguhkan informasi secara eksklusif, secara cepat dan tepat, dan kemudian secara akurat. Baik teman-teman, itu saja barangkali. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya bagi kalian yang memang akan berposisi sebagai jurnalis atau yang akan terjun sebagai seorang jurnalis. Kalau misalnya informasi ini bermanfaat, silahkan di-share, kemudian di-like, dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.